Dzulhijjah atau sudah Muharram? Dzulhijjah masih. Dzulhijjah salah satu bulan yang Allah sucikan. Reminder saja bahwa setiap ibadah dan juga dosa yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan. Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun", tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, salah satu rumah Allah. Ini Masjid BCC, salah satu rumah Allah, Masjid Al-Hidayah. Saya terakhir ke masjid ini mungkin berapa tahun lalu ya? Lebih dari 7 tahun yang lalu. Padahal rumah di Kayu Manis. Karena saya memang lama tinggal di luar. Mohon izin Pak Ustadz Anton ya, saya juga baru pulang ke Indonesia lagi setelah 7 tahun ada di Qatar. Ya, saya sekolah dan juga studi di sana, juga bekerja di sana. Jadi dulu Masjid Al-Hidayah ini masih belum direnovasi. Insya Allah sekarang sudah semakin makmur, semakin maju mudah-mudahan. Saya ulangi lagi, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum, tidaklah satu komunitas tertentu, kampung, komplek, kota, negara berkumpul di salah satu masjid fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari Al-Qur'an itu sendiri, melainkan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada jamaah tersebut, komunitas tersebut, komplek tersebut, desa tersebut as-sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Kita sering dengar tuh ya kata-kata sakinah. Di mana? Di nikahan orang. Ya. Samawa. Illa nazalat alaihimus sakinah. Apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan kepada komunitas, komplek, desa tersebut rahmah, rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat itu menaungi orang-orang tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut orang-orang itu di antara para malaikatnya. Kita di dunia mengenal orang-orang yang terkenal. Ada ya, sudah menjadi biasa kita mengenal artis. Siapa yang tidak kenal Raffi Ahmad? Ya kan? Siapa yang tidak kenal artis-artis yang top? Ya. Tapi keterkenalan di dunia bukan berarti dikenal di antara para malaikat Allah. Ada juga yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Kita juga boleh jadi nggak kenal. Ya, para sahabat yang namanya jarang kita ketahui itu terkenal di langit tapi nggak kita kenal di bumi. Ada juga yang dua-duanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in yang sering kita dengar namanya dikenal di dunia dan di akhirat. Ada juga yang nggak dikenal dua-duanya. Nah itu mungkin kebanyakan kita, termasuk saya boleh jadi. Nggak dikenal di bumi, nggak dikenal juga di langit. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkumpul tadi, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut Ustadz Anton, Ustadz di sini semua, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik, Allah sebut di antara para malaikatnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan-golongan itu. Ya. Saya kasih tema kemarin ke Pak Imam, Ustadz Imam ya. Itu hukum berdakwah dan syubhat-syubhat yang menghalangi kita untuk berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama semuanya sepakat bahwa hukum berdakwah itu wajib. Gak ada tuh yang bilang hukum dakwah itu mubah. Wajib. Cuma masalahnya ulama berbeda pendapat, ini wajibnya wajib aini
atau wajib kifai. Ya, kita mengenal dua wajib. Ya, wajib aini yang harus dilakukan oleh semua muslimin tanpa terkecuali, ada wajib kifai atau kifayah, fardu kifayah. Kalau itu, kalau sudah ada yang melaksanakan, kita nggak wajib lagi. Nah, ini mudah-mudahan waktunya juga cukup gitu ya. Kalau nggak cukup mungkin kita nanti lanjutkan. Dan mudah-mudahan kalau agak berat sedikit mohon maaf gitu. Sedikit-sedikit kita kaji ya, tapi mudah-mudahan saya yakin di sini semuanya orang-orang yang ahli ibadah itu bukan hanya ibadahnya saja kuat, tapi yang sering sujud itu kecerdasannya juga insya Allah luar biasa. Yang pertama, kalau tadi saya bilang ada dua kelompok, berarti masing-masing kelompok ini memiliki dalilnya, memiliki sandarannya, sudah barang tentu, sudah wajib, sudah pasti. Yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwasanya dakwah itu wajib untuk semua muslimin, wajib untuk semua kita tanpa terkecuali. Apa? Yang pertama adalah, ini boleh jadi ustadz-ustadz dan para jamaah di sini sudah hafal ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, wal takun. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada huruf lam. Huruf lam. Huruf lam itu tugasnya kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu kata perintah. Wal takun, jadilah kamu, ya. Minkum antum, ya. Ummatun yad'un. Jadilah kamu umat yang menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khair. Ya. Nah, di sini sekali lagi ada huruf lam yang menunjukkan kata wajib. Yang kedua, ya, ini juga boleh jadi adik-adik di sini sudah ada yang hafal. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat terbaik. Ya, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Dengan catatan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dikatakan umat terbaik itu kalau kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu. Yang ketiga, perintah dakwah kepada Rasulullah itu sejatinya juga perintah dakwah untuk kita. Kalau dalam kaidah usul fikih, ada satu kaidah dalam usul fikih, al-amru lirrasuli sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi. Perintah yang khitabnya, yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejatinya juga perintah untuk umatnya. Ma dallad dalilu ala takhsisihi, kecuali ada dalil lain, ada ayat, ada hadis, ada dalil-dalil lain yang mengkhususkan perintah itu hanya untuk Rasulullah. Contohnya sholat tahajud, Rasulullah itu, bagi Rasulullah wajib. Rasulullah juga tidak boleh menerima zakat. Ya, seperti itu. Jadi perintah dakwah untuk Rasulullah itu juga perintah dakwah untuk umatnya, untuk kita. Nah, kalau tadi Al-Quran, sekarang hadis. Ini hadisnya juga sudah terkenal, sudah masyhur. Apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia wajib, ya, wajib mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak bisa pakai tangannya, pakai mulutnya, pakai lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak bisa pakai tangan, enggak bisa pakai lisan, maka fa biqalbi, dengan hatinya cukup mengingkari itu. Wadzalika adhaful iman, itu selama-lamahnya iman. Nah,
Man ra'a minkum munkaran. Artinya apa? Kita harus berdakwah. Di situ nggak ada man, siapa yang ada klasifikasi tertentu, enggak. Tapi semua muslim diminta untuk mengubah. Artinya dakwah itu wajib aini namanya. Ya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya dakwah itu hukumnya fardu kifayah, wajib kifai, nggak mesti semuanya. Dalilnya apa? Ada. Nggak mungkin dong kelompok ulama mengatakan tidak ada rujukan dalilnya. Yang pertama, ayat yang justru tadi dibacakan oleh saya yang pertama kali. Wal takun minkum. Mereka berpendapat bahwa kata minkum itu kan terdiri dari kata min, huruf, kemudian kum, dhamir. Artinya dari sebagian kalian. Ya, jadilah sebagian kalian mengajak kepada kebaikan. Jadi sebagian saja kata mereka. Karena min di sini ya bermakna sebagian. Nah, betul, karena begitu juga makna bahasa Arab. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak bagus, tidak patut kalau semua muslimin itu ikut dalam peperangan. Kenapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada orang-orang sebagian, lagi-lagi kata sebagian dari muslimin yang harus belajar ilmu agama. Di sini indikasinya kata-kata sebagian. Nah, jadi dua dalil ini yang diambil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya dakwah itu fardu kifayah. Lalu mana nih yang kita ambil, Ustaz? Ya, kita bingung. Ulama mengatakan satu wajib aini, satu wajib kifai. Yuk, kita sedikit-sedikit belajar ilmu fikih dan ilmu usulnya, usul fikih. Ketika ada dalil yang seolah-olah bertentangan, maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah menggabungkan dalil-dalil ini. Mungkin nggak kita gabungin dulu sebelum kita pilih salah satunya? Mungkin. Pertama, yang mengatakan dakwah itu fardu kifayah, dia sepakat bahwa ketika tidak ada seorang pun yang berdakwah di desa, di komplek, di kota tersebut, maka kewajiban dakwahnya tetap ada. Yang mengatakan wajib aini, artinya semua orang harus berdakwah, itu membatasi dakwahnya itu sesuai dengan kesanggupan. Nah, ya. Kemudian kalaupun andaikan dakwah itu sudah ada yang menjalankan, akan tetap ada hukumnya dan hukumnya menjadi sunnah. Kan tadi wajib. Ketika sudah ada, boleh nggak kita berdakwah? Boleh dong. Dan menjadi sunnah. Ya, kan udah dikasih predikat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kata-kata yang terbaik itu adalah kata-kata yang keluar dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, ya, yang ketiga ini saya agak cepetin ya, karena memang ternyata bisa jadi nggak cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita sampaikan dulu. Ketiga, menetapkan batas cukup, menggambarkan kata kifayah cukup itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena dakwah itu ada dua bagian, ada dua cakupan. Yang pertama dakwah kepada non muslim, kepada Islam. Dan yang kedua adalah dakwah kepada umat Islam itu sendiri. Dan kedua kelompok ini selalu ada yang baru, selalu mutajaddid, selalu berdinamika.
Jadi untuk menggambarkan udahlah nggak usah dakwah udah cukup ada yang udah ada Ustadz Abdul Somad, udah ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Nuzul, ada Ustadz Khalid, ada Ustadz udah banyak, nggak usah dakwah. Yang hadir berapa? Nggak semua kan? Objek dakwah masih sangat banyak dan ini PR kita semua. Jadi menggambarkan kata kifayah, menggambarkan kata cukup itu dalam berdakwah sesuatu yang sangat sulit. Ya. Nah, jadi dengan menggabungkan dalil-dalil ini kita dapat hasil bahwa ulama, bukan saya yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa dakwah itu wajib untuk kita semua. Waduh. Jadi dakwah itu sama dengan sholat, wajib aini. Waduh, udah berat nih, ya kan? Gimana nih? Mulai muncul pertanyaan nih, ya kan? Ternyata dakwah itu wajib aini, sama dengan sholat. Kayak tadi kita sholat maghrib, sama dengan zakat, sama dengan haji, sama dengan puasa. Ya, muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kita bahas di syubhat-syubhat. Sedikit prolognya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, dakwah itu levelnya kan banyak, tingkatannya kan banyak. Saya yakin semua kita pasti tahu yang namanya sholat, yang namanya zakat, yang namanya tadi kewajiban-kewajiban. Masa kita nggak bisa untuk bisa mendakwahkan keluarga kecil kita, keluarga besar kita, tetangga kita untuk kita minta sholat dengan cara-cara yang baik tentunya? Kan bisa. Nggak mesti kan Ustadz Abdul Somad kesini dulu baru kita minta keluarga kita untuk sholat. Dari yang kecil dulu. Kita juga bisa mengingatkan keluarga kecil kita, keluarga besar kita, tetangga dan masyarakat untuk tidak riba. Ini sekarang iklan pinjol itu udah di mana-mana, Pak. Saya akan, karena setiap hari commute ke Jakarta, biasa kalau di kereta itu saya suka namanya masih milenial ya. Ya. Kadang saya isi waktu dengan lihat-lihat YouTube ya, lihat-lihat kajian, lihat-lihat video-video. Iklannya itu iklan pinjol semua, Pak. Ya. Mau riba, mau bunganya 1% juga itu riba. Dan itu sudah jadi gaya hidup orang Indonesia yang saya nggak tahu ya datanya, tapi udah masuk kampung-kampung. Udah nggak lagi tuh riba di kota-kota, di komplek-komplek, tapi sudah masuk dan dikonsumsi oleh orang-orang kampung. Justru yang banyak masalah dengan pinjol itu orang-orang yang secara ekonomi dia menengah ke bawah. Kita bisa ingatkan kan? Saya nggak tahu, tapi di keluarga saya, keluarga besar ada beberapa yang kena pinjol tanpa kita ketahui. Biasanya kita ketahui kapan? Pas dia udah punya masalah, utangnya udah puluhan ratusan, baru bilang. Kan kita bisa nggak nunggu Ustadz Abdul Somad dulu. Ya kali Ustadz Abdul Somad masuk grup keluarga kita, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz besar yang lain. Kita bisa mengingatkan untuk tidak riba, untuk tidak judi, untuk tidak mendekati khamr, untuk tidak mendekati zina dan sebagainya, kan bisa juga. Ya. Cuma ada beberapa hal yang kita tuh jadi enggan. Satu tadi nggak tahu hukum berdakwah. Mudah-mudahan setelah ini tahu ya, hukum berdakwah itu wajib aini, artinya wajib untuk kita semua. Oh udahlah, saya mah bukan ustadz lah, saya mah bukan kiai, saya mah bukan ulama. Nggak ada kewajiban saya untuk ngingetin tetangga saya, nggak ada kewajiban saya untuk ngingetin keluarga siapa, keponakan, paman. Nggak tahu hukumnya. Kedua, ngandelin orang lain. Oh ada ustadz yang jadi imam tadi, wah tanya aja dia tuh suruh dakwah. Saya bukan bagiannya, saya engineer, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Misal, ya. Kemudian ya
malas ya, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi variabel-variabel itu, poin-poin itu yang menghalangi kita dalam berdakwah. Nah, di situ selesai hukum berdakwah. Secara singkat, kalau diperpanjang lagi ini bisa panjang sekali. Sekarang kita mulai masuk ke dalam syubhat-syubhat, poin-poin yang menghalangi kita untuk bisa berdakwah. Ini keren, Pak. Syubhatnya pakai dalil. Wih, bukan cuma sekadar nggak maulah, saya bukan ustadz gitu, saya bukan ini, nggak gitu, pakai dalil, ayat Al-Quran, hadis. Nah, ya, pertama ayat yang tadi, wal takum minkum, ya, mengatakan bahwa itu kan Ustadz, saya nggak mau dakwah. Kenapa? Karena saya hafal Quran, kata Allah, wal takum minkum. Min itu adalah sebagian dari umat Islam. Saya bukan bagiannya Ustadz, jadi saya nggak ada dakwah gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau kaji, kita mau belajar bahasa Arab lebih dalam, huruf min, ya, tahu ya, huruf min itu artinya bukan hanya sekadar dari atau sebagian, minal baiti ilal masjid, dari rumah ke masjid. Oke, betul. Tapi kata atau huruf min itu juga punya banyak arti. Salah satunya namanya bayaniyah. Ya, min itu artinya juga bisa jadi keterangan. Ada banyak, waktu, tempat. Ya, ada banyak sekali arti min. Jadi maksudnya wal takum minkum itu bukan jadilah sebagian kalian, bukan, tapi wal takun antum, jadilah kalian. Itu keren ya, pakai dalil, ngelesnya pakai dalil. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, udah ya, jadilah diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang enggak mau, atau orang-orang yang enggak mau memenuhi panggilan dakwah kalian itu enggak akan membahayakan kalian. Udah, diri sendiri aja. Ya, istilah ininya lu gue lah. Ya, pakai dalil lagi. Ayatnya mana ini? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Udah, ya, sesuai aja, nggak usah pusingin yang itu, nggak usah. Salah lagi nih, ya. Kalau tafsirnya jalan lain, bukan jalan lain karangan Imam Suyuti, tapi jalan lain. Ya, maksud dari ayat ini adalah raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Maksudnya gimana? Kalau kita udah berdakwah, terus orang yang kita dakwahi itu nggak mau memenuhi panggilan kita, nggak usah kita bikin pusing. Karena tugas kita mah berdakwah. Bukan tugas kita untuk meyakinkan, memastikan mereka untuk memenuhi panggilan dakwah kita, bukan tugas kita. Ya. Tugasnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Jadi ketika kita sudah berdakwah, orang yang nggak mau, ya sudah. Itu maksudnya. Nggak usah dibikin ribet. Bukan malah kita nggak mau berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya? Nabi Nuh 950 tahun. Boleh jadi 950 tahun itu dakwahnya saja, usianya boleh jadi lebih. Tapi tahu nggak berapa pengikutnya? Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, tahu nggak berapa pengikutnya? Kalau nggak saya salah, hanya 80 orang. 950 tahun, Pak. Followernya cuma 80.
Kalau anak muda nih, adik-adik nih ya, adik-adik nih. Kalau bapak-bapak biasanya mainnya Facebook, ya nggak Pak? Sama WhatsApp. Kalau adik-adik mainnya Instagram, Twitter, Thread yang baru, ya kan, TikTok. Adik-adik punya follower 80 putus asa. Ya, cuma 80. Zaman sekarang followernya 80 orang. Tawa dia. Ya enggak? Kita pengen follower kita ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Nabi Nuh yang ikut cuma 80. Nabi Nuh nggak ambil pusing. Ya. Karena sudah tidak ada lagi yang mau dengar, ya sudah. Nabi Nuh ingin hijrah, Nabi Nuh ingin tinggalkan kampungnya, dibikinlah sama Nabi Nuh bahtera yang besar. Pengikutnya ikut, binatang-binatang juga ikut, sisanya udah habis. Sudah. Ya. Jadi itu maksud dari ayat yang tadi. Itu sekarang udah canggih. Ya, alasannya pakai ayat-ayat. Yang ketiga, ya. Wah, keburukan itu udah menyebar. LGBT udah masuk, ya kan? Katanya mau adain di Jakarta ya, LGBT. Bisa tuh ya masuk, padahal kita masif banget yang namanya nolak. Ya. Apalagi? Udahlah, burukan udah masuk, kebatilan udah menyebar, ya. Udah nggak ada gunanya lagi kita ikut-ikut di dakwah. Udah biarin aja, usaha-usaha aja. Saya bukan bagian. Ya. Pertama, yang harus kita ingat, dakwah itu ibadah. Dakwah itu orientasinya proses, bukan kayak korporasi yang orientasinya hasil. Kalau dakwah orientasinya hasil, pusing Ustaz Abdul Somad, pusing Ustaz Adi Hidayat, pusing Ustaz-Ustaz yang lain. Kenapa? Ya hasil orientasinya. Tapi dakwah orientasinya proses saja. Ya, ketika kita sudah berdakwah, ya sudah. Nah, cuma masalahnya kita tuh selalu menganggap bahwa dakwah itu harus seperti ini. Harus seperti saya sekarang menyampaikan satu ceramah begini, enggak. Dakwah yang seperti itu hanya bagian kecil saja, Pak. Bagian kecil saja. Subhanallah. Dulu Rasulullah itu enggak pernah mungkin membayangkan, atau ya enggak ada sosial media kayak di sini, Pak. Wallahi, saya pernah melakukan sesuatu amalan hanya karena melihat status WhatsApp atau Reels di Instagram saja. Saya pernah. Dan mungkin kita juga pernah. Kita lagi istirahat atau lagi ngapain, iseng-iseng kita buka status WhatsApp, ada di situ flyer, postingan gitu ya. Berzikir akan menjadi penguat rezeki dan penghapus dosa. Karena kita lihat itu, kita baca langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betapa mudahnya dakwah di sosial media. Sangat mudah. Kita selalu membayangkan dakwah itu harus di mimbar, harus di masjid, harus di majelis taklim. Enggak. Ada orang Jepang yang mau masuk Islam hanya karena dia melihat temannya sholat. Temannya bukan dai, temannya bukan ulama, temannya bukan ustadz. Hanya dengan melihat temannya sholat saja. Ini ngapain sih orang bungkuk kemudian sujud ruku gitu, ngapain gitu? Nggak pernah saya lihat. Dari situ apa? Tertarik, ya kan? Kamu ngapain sih? Tiap kita belajar, kamu bungkuk sujud setiap hari banyak lagi gitu. Dijelasinlah sama dia dengan singkat apa itu sholat, ya, sehingga dia mau mengetahui Islam. Ada juga ternyata, nggak tahu ya dia lagi atau bukan, tapi orang Jepang. Ini saya langsung dikasih tahu sama orang yang dia kuliah di Jepang.
Dia ke Indonesia melihat, mungkin tempo dulu ya, nggak tahu tahun berapa, melihat Jakarta yang macet luar biasa, kemudian sungai-sungainya yang kotor, nggak seperti di negaranya mungkin. Dia nggak jadi masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena itu menggambarkan Islam. Jakarta, Indonesia, kan taunya Islam, nggak jadi. Betapa itu menjadi barometer dia. Makanya dakwah itu kan orangnya macam-macam. Kesalahan kita selalu kita mengaitkan dakwah itu dengan hal-hal yang sifatnya sempit, ya. Jadi dakwah itu sekali lagi orientasinya adalah proses. Kata Nabi juga, in ajriya illa 'alallah. Loh, kalau dakwah itu digaji, ya saya pengen gajinya tinggi, ya. Tapi in ajriya illa 'alallah, sesungguhnya aku cuma mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggak cerita Nabi Ibrahim? Ingat nggak ada semut? Ada semut. Kita sebesar-besarnya semut segimana sih, Pak? Tetap kecil. Semut itu membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian kalau nggak salah ya, dia ketemu sama hewan lain. Kalau nggak salah cicak, atau kalau nggak salah semacam cicak ya. Mengatakan, "Hei, semut, ngapain bawa air segede gitu, nggak ada pengaruhnya." Kata semut apa? Loh, saya emang yakin ini nggak bisa. Secara ini ya, logik nggak bisa. Tapi saya ingin berkontribusi. Saya ingin jadi batu bata pembangunan dakwah ini. Saya ingin jadi batu bata yang ikut serta dalam memakmurkan masjid, dalam membela Islam. Nggak penting bagi saya api ini padam atau tidak. Allah Maha melihat. Surat Al-A'raf berkata, wa idh qalat ummatun minhum, satu kaum bertanya, ya, lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain kamu ikut-ikutan, ya, berdakwah segala macam kayak gitu, ya, untuk kaum yang sudah dilaknat, kaum yang sudah diazab. Apa kata dia? Qalu ma'dziratan ila rabbihim. Saya dakwah bukan itu orientasinya. Saya cuma pengen dakwah ketika nanti di hari kiamat Allah tanya, apakah kamu sudah berdakwah? Ya Allah, saksikan, saya sudah pernah berdakwah. Maafkan saya ya Allah kalau mereka belum memenuhi panggilan saya. Qalu ma'dziratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun. Dan moga-moga dengan dakwah saya ini mereka bisa terpanggil. Ya. Luar biasa. Ini bukan alasan yang dibuat-buat, pakai dalil. Yang keempat, nih berapa menit lagi Pak? Mohon maaf. 6 menit lagi ya. Ya. Orang berkata, oh dakwah itu besar Pak Ustadz, Pak Haji, ya Pak Kiai. Dakwah itu kan besar, ya. Saya nggak mampu, ya. Allah berfirman, woi berfirman lagi nih, luar biasa. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang kecuali orang itu mampu. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu ceramah kayak gini. Ilmu saya bukan ilmu syariah. Ilmu saya bahasa Inggris. Ilmu saya engineering. Ilmu saya dokter, kedokteran. Enggak, bukan bagian saya. Ya, kebalik. Kalau Allah sudah bebankan dakwah kepada kita, maka sebetulnya kita mampu. Ya, sekali lagi, ayo kita luaskan mindset kita. Kita luasin lagi. Adik-adik yang suka desain, sekarang AI udah masya Allah, ya, desain grafis itu pakai untuk dakwah adik-adik. Ya, adik-adik suka bola, pakai untuk dakwah. Gimana caranya? Cari celah-celahnya. Contoh misalkan adik-adik main bola,
Ya, adik-adik main bola sudah datang waktu azan. Atau kalaupun masih main bola belum sholat, ayo ajak teman-temannya. Yuk sholat yuk. Paling dikatain, so alim lu gitu kan. So alim lu gitu aja paling. Pak, preman di pasar, di terminal, copet yang kerjaannya malak-malak, yang kerjaannya suka gangguin orang, itu pernah ditanya satu ketika, kamu kenapa seperti ini? Kenapa kamu jadi preman? Kenapa kamu suka mencopet? Kenapa kamu suka minum khamr? Kenapa? Satu doang jawabannya, karena nggak ada yang ngingetin. Karena lingkungan saya bukan lingkungan orang-orang yang kayak begitu, Pak. Orang-orang itu udah nganggap saya buruk aja. Nggak pernah saya diajak sholat, nggak pernah saya diajak puasa, nggak pernah saya diajak ngapain gitu. Pak, boleh jadi dakwah kita yang pertama kali itu mereka so alim, yang kedua kali begitu, yang ketiga kali. Pak, kalau setiap hari kita dakwahi, lama-lama dia mikir juga, iya juga ya, kenapa nggak gua coba sholat aja sekali, kenapa nggak coba puasa aja Ramadan sekali. Dari situ dia mulai terus. Jadi jangan menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan kecil kita, Pak. Jangan menganggap remeh, lu bisa apa? Misalkan ngapain lu berdakwah? Lu kan bukan ustadz misalkan ya. Jangan seperti itu. Ya, saya tadi bilang saya pernah melakukan ibadah tertentu karena hanya melihat postingan di Instagram. Kita nggak tahu siapa yang mengamalkan. Sangat mudah. Ya, itu yang berapa tadi? 4. Ya. Kelima, wah dakwah susah, banyak ujiannya, saya nggak mampu. Ya, kalau dakwah nggak banyak ujiannya kayaknya salah jalan, Pak. Ya, dakwah istiqomah itu berat. Yang ringan apa, Pak? Istirahat. Istiqomah sama dakwah itu berat, yang ringan istirahat. Ya, kita hadirkan pahala. Ya Allah, saya berdakwah dengan cara saya, ya Allah, yang sederhana ini. Ya Allah, berikan saya ganjaran, berikan saya pahala. Kata para ulama, la tastasghir al-ibadah. Jangan anggap kecil ibadah apapun itu, yang nampak maupun yang tersembunyi, karena kita nggak tahu, Pak. Yang nyelamatin kita nanti itu ibadah yang mana kita nggak tahu. Kita hadirin niat, ya, kita cari pahala untuk bekal kita. Ini subhanallah, Pak. Kita rela capek-capek. Saya nggak tahu ya, ini bapak-bapak, masya Allah, ini kerjanya di mana? Di Jakarta ada, Pak? Banyak ya, mungkin rata-rata di Jakarta, termasuk saya. Ya kita sama-sama tahu lah, Pak ya. Mau naik mobil, mau naik motor, mau naik kereta, itu capeknya sama-sama capek. Kita bela-belain, Pak. Ya, kayaknya kita selama naik kereta nggak pernah tuh kita duduk. Iya 40 menit ya 1 jam kita bela-belain. Dengan gaji yang boleh jadi ya pas-pasan mungkin, kita bela-belain. Untuk apa? Untuk dunia, untuk deposito, untuk nabung emas, untuk sekolah anak. Oke. Kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Betul, surat Al-Qasas. Kata Allah, jangan kamu lupain nasib kamu di dunia. Udah azan ya? Oke. Sedikit lagi ya, mungkin saya tutup dulu. Tapi kita selalu lupa. Tabungan kita, sok lihat lagi buku tabungan kita ada berapa. Masya Allah, saya yakin mungkin bapak-bapak di sini tabungannya ratusan bahkan miliaran. Amin. Saya husnudzon. Kenapa? Karena Masjid Al Hidayah makmur, ya kan? 1 miliar. Tapi pernah nggak kita cek tabungan kita di akhirat berapa? Meskipun kita nggak pernah lihat, tapi kira-kira aja. Kita nggak pernah mau bela-belain untuk hal-hal yang begitu.
Ya, alasannya macam-macam dari yang tadi poin pertama sampai poin kelima, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini masih ada sedikit lagi sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Saya kira poinnya sudah dapat. Mudah-mudahan setelah dari sini kita jadi pertama mau berdakwah. Kedua, tidak meremehkan lagi orang yang berdakwah, meskipun dia itu bukan ustadz, meskipun dia itu bukan ulama, bukan kiai. Dakwah dengan apa saja yang kita bisa, karena dakwah itu ternyata hukumnya wajib aini, wajib yang harus semua muslim ikut. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebetulnya, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi dan umum untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.